Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya, Ustazah Anis, mengampu mapel IPA. Untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Pada bab 1 ini, kita akan mempelajari materi besaran dan pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kita kali ini ada 3, yaitu peserta didik mampu memahami konsep besaran dan pengukuran. Kemudian, peserta didik mampu menyebutkan satuan baku dan tidak baku, dan juga mampu mengidentifikasi besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari dan mengelompokkan ke dalam besaran pokok dan besaran turunan. Kita masuk ke submateri yang pertama. Dalam materi besaran dan pengukuran ini, sebelumnya, apa yang dimaksud dengan besaran? Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Jadi, segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai dan satuan disebut dengan besaran. Kemudian, apa itu satuan? Nah, satuan di sini merupakan pembanding dalam sebuah pengukuran. Jika ada besaran yang diukur, maka besaran itu pasti memiliki satuan. Nah, satuannya ini merupakan pembanding dalam sebuah pengukuran. Kemudian, pengukuran itu sendiri apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Nah, pengukuran ini merupakan kegiatan mengukur suatu besaran dari objek atau benda. Jadi, yang dimaksud dengan pengukuran itu merupakan suatu kegiatan mengukur besaran dari objek atau benda tertentu. Kemudian, dari pengertian pengukuran tersebut, kita tahu bahwa dalam kegiatan mengukur pastinya dibutuhkan alat ukur yang sesuai dengan besarannya. Maksudnya bagaimana? Contoh seperti ini, jika kita ingin mengukur panjang suatu meja, maka alat ukur yang kita gunakan harus sesuai dengan besarannya. Maka kita akan menggunakan alat ukur apa? Ya, kita bisa menggunakan penggaris atau mistar. Kemudian kita juga bisa menggunakan meteran. Kemudian jika kita ingin mengukur berat suatu benda, maka kita bisa menggunakan alat ukur yang sesuai dengan besarannya. Nah, yang kita gunakan untuk mengukur suatu berat, maka kita bisa menggunakan timbangan atau neraca. Selanjutnya, di sini ada sebuah peta konsep. Jadi, dalam kita mempelajari suatu besaran dan pengukuran, ini ada peta konsep yang akan memudahkan kita dalam mempelajari materi tersebut. Nah, besaran sendiri itu dikelompokkan menjadi 2, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu sendiri merupakan besaran yang satuannya itu telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Itu yang dimaksud dengan besaran pokok. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam besaran pokok ini? Yang pertama ada panjang, kemudian ada massa, ada waktu, ada suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dari masing-masing besaran pokok ini memiliki alat ukur yang sudah disesuaikan untuk mengukur besaran tersebut.
Misalnya, panjang, kita bisa menggunakan alat ukur berupa mistar, jangka sorong, ataupun mikrometer sekrup. Nah, untuk mengukur massa, kita bisa menggunakan neraca ataupun timbangan. Kemudian untuk mengukur waktu, kita bisa menggunakan arloji, stopwatch. Untuk mengukur suhu, kita bisa menggunakan termometer. Untuk mengukur kuat arus listrik, kita bisa menggunakan ampermeter. Dan untuk mengukur intensitas cahaya, alat yang bisa kita gunakan di antaranya adalah fotometer. Kemudian, selain besaran pokok, di sini juga ada besaran turunan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan besaran turunan? Nah, besaran turunan ini merupakan suatu besaran yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa? Contoh dari besaran turunan antara lain ada luas, volume, berat, massa jenis, gaya. Kemudian ada kecepatan, ada kelajuan, ada energi, ada daya, dan tekanan. Nah, di sini contoh dari besaran turunan dan alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur besaran tersebut. Yang pertama ada luas. Nah, luas itu kita bisa menggunakan alat ukur mistar. Untuk volume, kita bisa menggunakan mistar ataupun jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Untuk berat, kita bisa menggunakan neraca begas atau dinamometer. Kemudian untuk massa jenis, kita bisa menggunakan neraca, mistar, dan gelas ukur. Untuk gaya, kita bisa menggunakan neraca pegas. Kemudian, jika kalian menanyakan, kok itu alat yang digunakan untuk mengukur besaran turunan? Ada yang sama dengan alat yang digunakan untuk mengukur besaran pokok. Nah, jawabannya ada di penjelasan. Besaran turunan tadi itu kan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nanti di slide selanjutnya akan lebih jelas lagi. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, tadi itu yang dimaksud dengan besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Dan pengertian dari besaran turunan sendiri merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Lanjut. Nah, di sini contoh-contoh besaran pokok yang sudah tadi kita sebutkan bersama memiliki satuan standar internasional. Maksudnya apa satuan standar internasional ini? Jadi, satuan ini sudah disepakati bersama. Jadi, apabila pengukuran besaran tersebut menggunakan satuan sistem internasional, maka hasilnya tetap sama meskipun pengukurannya itu dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Contoh, misalnya kita mengukur panjang atau lebar suatu buku, kita menggunakan penggaris. Nah, misal buku tersebut kita ukur panjangnya atau kita mengukur papan tulis di kelas. Papan tulis tersebut kita ukur panjangnya 2 meter. Nah, panjang papan tulis itu merupakan besaran pokok. Meternya itu merupakan satuan dari besaran pokok tersebut. Nah, jika kita mengukur panjang papan tulis itu sepanjang 2 meter, nanti teman kalian mengukur juga panjangnya 2 meter, nah maka
satuan internasionalnya itu sudah disepakati menggunakan satuan meter untuk besaran pokok panjang. Kemudian selanjutnya untuk besaran turunan di sini yang kalian tanyakan tadi, kok itu di besaran turunan alat ukurnya sama dengan di besaran pokok. Nah, karena dari besaran turunan tadi itu kan merupakan besaran yang diturunkan dari satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari besaran turunan. Yang pertama ada luas. Nah, luas ini merupakan penjabaran besaran pokok, yaitu panjang dan lebar. Sementara panjang itu sendiri memiliki satuan meter, lebar juga memiliki satuan meter. Oleh karena itu, luas di sini memiliki satuan sistem MKS-nya adalah meter persegi. Kemudian volume. Volume ini merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, masing-masing besaran pokok ini memiliki satuan meter. Sehingga volume di sini memiliki satuan sistem MKS, yaitu meter kubik. Nah, yang nomor 3, massa jenis. Massa jenis di sini merupakan penjabaran dari besaran pokok, massa, dan volume. Massa itu memiliki satuan standar internasional kilogram, sedangkan volume memiliki satuan sistem MKS meter kubik. Oleh karena itu, massa jenis memiliki satuan kilogram per meter kubik. Nah, berlaku juga untuk besaran turunan kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum, seperti yang sudah ada di tabel tersebut. Nah, yang dimaksud dengan satuan baku dan satuan tidak baku, yang kalian tanyakan, apa sih satuan baku itu? Nah, satuan baku merupakan satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan juga dijadikan sebagai standar acuan. Nah, satuan ini jika diukur oleh orang yang berbeda akan tetap menghasilkan pengukuran yang sama. Seperti contoh yang sudah Ustazah sampaikan tadi, contoh pengukuran panjang papan tulis. Kemudian untuk satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditentukan secara resmi dan untuk orang yang berbeda menghasilkan pengukuran yang berbeda. Contoh satuan tidak baku, misalnya jengkal, telapak tangan, hasta, depa, dan kaki. Maksudnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin mengukur lebar meja. Nah, lebar meja kita menggunakan satuan tidak baku telapak tangan. Misalnya Andi mengukur lebar meja menggunakan telapak tangannya. Nah, ternyata hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa lebar meja tersebut sebesar 3 telapak tangan Andi. Tetapi hasilnya akan berbeda jika Ani yang mengukur lebar meja tersebut. Ani ternyata mengukur lebar meja tersebut hasilnya selebar 4
telapak tangan Ani. Kenapa bisa berbeda hasilnya? Nah, karena telapak tangan antara Andi dan Ani itu memiliki ukuran besar yang berbeda. Sehingga jika kita mengukur lebar meja menggunakan telapak tangan, jika orang yang mengukur itu adalah orang yang berbeda, maka hasilnya pun juga akan berbeda. Kemudian selanjutnya, nah ini ada contoh satuan tak baku. Contohnya itu alat ukurnya jika kita mengukur dengan jengkal tangan. Bisa kita mengukur panjang buku dengan jengkal tangan, atau kita mengukur lebar ruang kelas dengan depa. Depa itu dua tangan yang direntangkan. Nah, dua tangan yang direntangkan ini dihitung sama dengan 1 depa. Kemudian yang ketiga, kita ingin mengukur jarak ruang kelas 7A ke kelas 7B. Nah, satuannya dengan langkah misalnya. Kemudian ada tali. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, meskipun belajar dari rumah, dan juga tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.